Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Gita Vanessa Putri Agung akan mempresentasikan materi yang terdapat pada mata kuliah Akuntansi Manajemen, yaitu tentang anggaran dalam perencanaan dan pengendalian. Dalam suatu perusahaan atau organisasi pasti memiliki rencana jangka panjang maupun jangka pendek. Rencana jangka panjang tersebut dapat berupa visi misi, dan setiap perusahaan atau organisasi pasti memiliki visi misi bahkan tujuan yang dicapai yang berbeda-beda. Dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan aktivitas kerja yang terencana dan terkontrol. Rencana dan kegiatan yang baik diharapkan dapat membantu dan mempromosikan perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, setiap organisasi diharapkan menyiapkan anggaran karena anggaran tersebut penting untuk perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan. Manajemen ataupun pelaksana harus mempertimbangkan dengan cermat dan sesuai dengan kondisi pembangunan saat ini. Berikut adalah definisi tentang perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan tujuan yang ingin dicapai di masa depan dan menentukan berbagai tahapan proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Early Swandi, perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik-taktik, dan organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Perencanaan pun memiliki tujuan, yaitu untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi, memberikan arahan atau direction kepada para administrator maupun non-administrator agar bekerja sesuai dengan rencana, menghindari atau setidaknya meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan kemudian menetapkan standar tertentu yang harus digunakan dalam bekerja sehingga memudahkan dalam pengawasan atau kontrol. Oleh karena itu, sebaiknya buatlah terlebih dahulu perencanaan yang baik dan matang sebelum melakukan aktivitas tertentu agar setiap aktivitas yang dilakukan terarah dan tepat sasaran atau tujuan yang diinginkan. Dan berikut merupakan definisi dari pengendalian. Pengendalian adalah proses pemantauan aktivitas untuk menjamin perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan yang telah direncanakan dan melakukan langkah koreksi terhadap penyimpangan yang berarti. Menurut RTRI, pengertian pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan apabila perlu melakukan perbaikan, ya lakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Pengendalian pun memiliki tujuan, yaitu agar proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana, melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan, agar tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya, menjaga keamanan harta milik suatu organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi dalam operasi, dan meningkatkan akuntabilitas. Pengendalian diperlukan agar setiap perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan sesuai dengan pengaturan yang ada, agar semua tetap terkontrol dengan baik. Pengendalian juga dilakukan untuk dapat menentukan langkah atau strategi yang lebih tepat. Dan berikut adalah gambaran tentang perencanaan dan pengendalian. Dalam perencanaan, awal mulanya dilakukan dahulu rencana strategis. Pada tahap ini, manajemen mengidentifikasi strategi-strategi untuk aktivitas dan operasi untuk jangka panjang. Setelah itu, manajemen juga harus memahami tujuan dibuatnya jangka panjang dan tujuan jangka pendek, agar tujuan itu bisa tersampaikan dengan jelas kepada pihak lain guna mencapai tujuan perusahaan. Kemudian ada rencana jangka pendek yang akan dilaksanakan. Bagaimana agar rencana jangka panjang dan jangka pendek tersebut dapat tercapai? Tentunya kita harus mempunyai anggaran terlebih dahulu, sehingga kita bisa mengendalikan rencana yang sudah kita buat.
Dalam melakukan pengendalian, tentunya ada pihak yang harus mengawasi atau pihak yang bertanggung jawab untuk pemantauan aktivitas secara aktual. Dan juga untuk melakukan perbandingan pekerjaan yang dilakukan secara aktual dan yang sudah direncanakan. Setelah itu, dilakukan investigasi. Apakah pelaksanaannya ada kendala atau apakah ada step-step yang pelaksanaannya tidak sesuai. Dan jika ada tahap investigasi dan jika pada tahap investigasi terdapat kekeliruan pekerjaan, contohnya penyalahgunaan anggaran atau waktu, nanti akan menjadi umpan balik dan melakukan perbaikan. Selanjutnya, ini merupakan definisi dari anggaran. Anggaran adalah suatu perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam satuan unit moneter pada satu periode atau jangka waktu yang sudah ditentukan. Menurut M. Nafirin, anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan pada umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Komponen kunci dari perencanaan adalah anggaran, yaitu rencana keuangan untuk masa depan dan di mana rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi harus mengembangkan rencana strategis terlebih dahulu sebelum mempersiapkan anggaran. Rencana strategis mengidentifikasi strategi-strategi untuk aktivitas dan operasi di masa depan, setidaknya dalam periode 5 tahun. Anggaran juga memiliki fungsi, yaitu secara garis besarnya fungsinya untuk alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian, kinerja, dan alat motivasi. Selanjutnya, anggaran juga memiliki manfaat. Di sini saya menjelaskan manfaat anggaran ada 4, yaitu untuk memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan, menyediakan standar evaluasi kerja, dan tentunya memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Karena komunikasi serta koordinasi ini sangat diperlukan untuk membicarakan tentang anggaran tersebut. Selanjutnya, ada yang namanya anggaran induk. Jadi setelah anggaran tersedia, sebaiknya dibuatkan anggaran induknya. Anggaran induk merupakan rencana keuangan komprehensif bagi seluruh organisasi keseluruhan. Pembuatan anggaran induk biasanya dilakukan dalam periode 1 tahunan sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Anggaran induk dibagi dalam anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran dipecah dalam anggaran kuartal atau bulanan. Beberapa organisasi atau perusahaan telah mengembangkan filosofi anggaran kontinu, yaitu anggaran 12 bulan yang terus bergerak. Penggunaan periode waktu yang lebih kecil memungkinkan perbandingan data aktual dengan data yang direncanakan lebih sering, sehingga masalah dapat diketahui dan diselesaikan lebih awal. Ini merupakan definisi dari anggaran operasional. Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan seperti penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Dan hasil akhir anggaran operasional adalah suatu performa atau perkiraan laporan laba rugi dan disertai laporan pendukungnya, yaitu ada anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku langsung, anggaran penjualan dan administrasi, anggaran overhead,
anggaran tenaga kerja langsung, anggaran persediaan akhir barang jadi, dan anggaran harga pokok penjualan. Berikut adalah cara perhitungan untuk mendapatkan unit produksi. Yang pertama adalah kita harus menambahkan perkiraan penjualan unit ditambah dengan persediaan akhir, lalu dikurangi unit persediaan awal. Dan berikut adalah cara perhitungan untuk mendapatkan pembelian, hasil dari pembelian, yaitu bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk produksi ditambah bahan baku langsung yang diinginkan dalam persediaan akhir dikurangi bahan baku langsung dalam persediaan awal. Dan berikut adalah definisi dari anggaran keuangan. Anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan dengan melakukan perincian aliran masuk dan keluar kas, serta posisi keuangan secara umum. Posisi keuangan yang diharapkan pada akhir periode anggaran ditunjukkan dalam perkiraan atau laporan neraca. Anggaran keuangan yang biasanya disiapkan adalah anggaran kas, anggaran neraca, dan anggaran pengeluaran modal. Tujuan dari anggaran kas adalah untuk kebutuhan uang tunai dan kemampuan untuk membayar utang. Anggaran neraca adalah anggaran yang merinci taksiran keadaan aktiva atau aset dan pasifa atau kewajiban, serta kekayaan bersih dalam suatu kurun masa yang akan datang. Pengeluaran untuk pembelian barang modal sering juga disebut dengan budget barang modal. Pembuatan budget barang modal merupakan proses perencanaan dan pengendalian pengeluaran, yaitu atau bisa disebut juga dengan jangka panjang dan taktis, atau bisa disebut juga dengan jangka pendek untuk pemuasan dan penciutan investasi pada setiap aset. Seperti yang udah saya jelasin juga sebelumnya, anggaran merupakan salah satu alat pengendalian, tetapi ada dua pertimbangan utama yang harus diperhatikan agar dapat dilakukan evaluasi kerja, yaitu untuk menetapkan bagaimana jumlah yang dianggarkan seharusnya dibandingkan dengan hasil aktual, melibatkan dampak anggaran atas perilaku manusia. Antara jumlah yang dianggarkan dengan hasil aktual seringkali berbeda. Untuk mengatasinya, perusahaan dapat menyiapkan anggaran fleksibel untuk digunakan dalam evaluasi kerja. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang memungkinkan suatu perusahaan untuk menghitung perkiraan biaya dalam suatu tingkat aktivitas. Suatu sistem anggaran memiliki kesuksesan tertentu pada seberapa serius faktor manusia dipertimbangkan. Guna menghindari perilaku disfungsional, organisasi harus menghindari anggaran yang terlalu menekan sebagai mekanisme pengendalian. Area kinerja lain seharusnya dievaluasi sebagai tambahan atas anggaran. Jenis anggaran fleksibel ada dua, yaitu penganggaran untuk tingkat aktivitas yang diharapkan. Anggaran ini dapat membantu para manajer mengatasi ketidakpastian untuk melihat hasil yang diharapkan dari berbagai tingkat aktivitas. Yang kedua, penganggaran untuk tingkat aktivitas aktual. Jenis anggaran fleksibel ini digunakan sebagai fakta untuk menghitung biaya pada tingkat aktivitas aktual seharusnya. Hal ini dapat digunakan untuk menghasilkan nilai keuangan dari sejumlah skenario yang masuk akal. Setelah itu, bisa biaya yang diharapkan tersebut dibandingkan dengan biaya aktual untuk menilai kinerja. Perusahaan yang sudah menggunakan sistem activity based cost dapat memakai sistem anggaran berdasarkan aktivitas. Anggaran aktivitas itu juga dibagi menjadi dua,
yaitu anggaran aktivitas statis, yaitu aktivitas yang menimbulkan biaya mengkonsumsi sumber daya dan sumber daya yang dikonsumsi bergantung pada permintaan output aktivitas. Yang kedua adalah anggaran fleksibel atau activity flexible budgeting. Aktivitas adalah prediksi biaya aktivitas nantinya jika terdapat perubahan pada output aktivitas. Anggaran juga memiliki keterbatasan, yaitu anggaran berdasarkan taksiran sehingga tidak selalu akurat. Aspek sensitivitas bisnis kerap mewarnai kualitas data. Dalam penyusunan anggaran diperlukan partisipasi dari berbagai tingkatan manajemen. Kondisi demikian cenderung menimbulkan permasalahan karena awalnya ketidakselarasan hubungan antara karyawan. Yang ketiga, keterbatasannya yaitu intuisi bisnis juga merupakan faktor penting yang senantiasa dipertimbangkan, dan hakikat anggaran adalah membantu dan bukan satu-satunya yang tertinggi dalam kebijakan manajemen. Anggaran juga memiliki syarat-syarat dalam pembuatannya, yaitu adanya organisasi perusahaan yang sehat, yaitu organisasi yang membagi tugas dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan bertanggung jawab yang jelas. Kemudian ada sistem yang memadai, yaitu uang meliputi penggolongan rekening yang sama antara anggaran dengan realisasinya sehingga dapat dibandingkan dan dihitung penyampaiannya. Pencatatan akuntansi dapat memberikan informasi mengenai realisasi anggaran. Laporan didasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban. Selanjutnya, syaratnya adalah adanya dukungan para pelaksana, karena anggaran dapat menjadi pengendalian yang baik jika ada dukungan dari pelaksanaan dari tingkat atas maupun tingkat bawah. Selanjutnya, syarat yang terakhir adalah dimensi perilaku dalam anggaran. Demikian presentasi dari saya mengenai anggaran dan dalam perencanaan dan pengendalian. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan penyampaian dalam materi ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.